Guys, it is me again bersama gue Ari. So, di video kali ini gue mau bahas satu kasus yang gak kalah heboh dari kasus Ciamis, yaitu kasus penemuan jenazah di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat. Mungkin lo pernah dengar kasus ini atau pernah lihat di berita, karena beritanya tuh heboh banget kisaran 1 minggu yang lalu lah. Nah, dari kasus ini banyak banget spekulasi dari masyarakat tentang kasus ini cuy. Mulai dari skandal hubungan gelap antara pelaku dan juga korban, bahkan motif atau alasan pelaku ini sampai tega menghabisi korbannya dan menyimpan tubuhnya di dalam sebuah koper. Nah, hal itulah yang mau kita bahas, mencari semua fakta, detail, kronologi, dan alasan sebenarnya pelaku ini menghabisi korbannya di segmen gua kali ini di Tim Pencari Fakta. Kasus ini diawali dari penemuan sebuah koper yang ditemuin oleh salah satu petugas kebersihan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Jadi saksi penemu koper ini tuh shock banget cuy. Karena pas dia buka, koper itu berisi jasad seorang wanita yang udah gak bernyawa lagi. Karena kaget dengan apa yang dia temuin, jadi petugas kebersihan ini langsung melaporkan penemuannya tersebut ke pihak kepolisian. Nah, dari situlah semuanya terungkap. Jadi diketahui pelaku ini bernama Arif Ridwanullah, dipanggil Arif. Dia ini berprofesi sebagai auditor atau tim audit di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Nah, jadi karena dia ini berprofesi sebagai tim audit nih, tugasnya dia ini keliling cuy untuk mengaudit tiap anak perusahaan atau cabang-cabang perusahaan tempat dia bekerja. Nah, disinilah diduga letak hubungan kerja antara pelaku dan juga korban yang berinisial RN. Nah, korban RN ini diketahui adalah seorang kasir di salah satu cabang perusahaan yang sama, atau dalam hal ini gudang. Jadi audit dan kasir kan pasti berhubungan nih soal keuangan perusahaan. Jadi sangat mungkin mereka ini sering ketemu karena urusan pekerjaan. Nah, karena sering ketemunya mereka ini diduga memiliki hubungan spesial cuy, atau di sini bisa gue bilang hubungan gelap. Karena si RN ini diketahui udah memiliki seorang suami dan 2 orang anak. Tapi memang dalam proses perceraian antara dia dan suaminya. Makanya dia dekat dengan Arif ini untuk menjalani hubungan yang baru. Pada tanggal 24 April 2024, pelaku yang merupakan tim audit dari pusat mendapatkan tugas di cabang perusahaan yang ada di Bandung, tempat korban RN ini bertugas sebagai kasir. Arif ditugaskan untuk mengaudit keuangan di situ, yang otomatis urusan dia kan sama RN. Karena RN ini kasir yang memegang uang di cabang itu. Nah, singkat cerita, karena ada hubungan pekerjaan, mereka ini ketemuan di kantor. Sesampainya mereka bertemu di kantor, mereka ini sempat berbincang-bincang di kantor itu cuy. Nah, tapi tiba-tiba di siang hari, Arif pun mengajak RN untuk pergi dari kantor karena katanya ada yang mau dia omongin ke RN ini. Nah, karena hal itu nggak diperbolehkan ya, karena jam kerja, mereka pun langsung cari cara untuk pergi dari kantor itu berdua. Nah, di sini sebenarnya udah janggal ya cuy. Ngapain ngebahas pekerjaan kalau memang pekerjaan di luar kantor dan pada saat jam kerja. Nah, maka dari itu mereka pun mensiasati untuk pergi terpisah supaya nggak ketahuan dengan atasan RN. Dan RN ini izin ke atasannya katanya untuk menjenguk kakaknya ke rumah sakit. Dan pada saat itu gak ada yang curiga sama sekali cuy, termasuk atasan RN ini. Karena memang atasan RN ini tahu kalau kakak RN ini sakit. Dan RN ini memang sering izin ke atasannya untuk menjenguk kakaknya di rumah sakit di siang hari. Nah, tapi nih guys, kemudian mereka tuh bukannya ke rumah sakit, mereka berdua ini malah menuju ke sebuah hotel yang ada di Bandung, di tempat Arif ini menginap. Karena kan Arif ini dari Tangerang nih, dia ditugas ke kantor cabang yang ada di Bandung, tempat RN itu, buat melakukan audit di cabang Bandung itu. Makanya dia sampai check-in hotel di Bandung untuk dia menginap. Istilahnya tuh dia tuh tugas luar kota lah cuy. Nah, singkat cerita, sesampainya di hotel itu, mereka masuk ke kamar hotel tempat Arif ini menginap. Dan saat mereka masuk itu, bahkan terekam CCTV pada saat itu. Nah, menurut keterangan polisi dan pengakuan Arif ini sendiri, saat di dalam kamar hotel itu, mereka ini sempat bercocok tanam pak. Ya, lo ngerti lah maksud gue ya. Nah, setelah melakukan hubungan itu, mereka pun berbincang-bincang. Menurut pengakuan Arif, isi perbincangan itu adalah si korban RN ini minta pertanggungjawaban Arif karena mereka ini kerap kali bercocok tanam dan Arif harus mempertanggungjawabkan hubungan mereka itu cuy. Nah, karena merasa tidak cinta dengan RN, Arif pun mengaku menolak untuk bertanggung jawab. Dan Arif bilang kalau dia cuman menganggap hubungan mereka tuh cuman sebatas senang-senang doang. Nah, setelah itu tiba-tiba aja nih Arif ini punya inisiatif
negatif. Jadi Arif ini memberikan syarat kepada RN, kalau mau dinikahi, RN ini harus menyerahkan dulu uang sebesar 43 juta yang ada di tangan RN milik perusahaan, yang harusnya di jam mereka pergi ke hotel itu, harusnya RN ini udah transfer uang itu untuk disetor ke bank, karena uang itu merupakan uang perusahaan. Dan Arif bilang, Arif ngeyakini RN kalau dialah yang akan bertanggung jawab atas kehilangan uang itu. Hal inilah yang kata Arif membuat RN ini marah, dan RN ini ngata-ngatain Arif hingga Arif ini murka banget. Dan di saat itu Arif ini langsung nekat mewafatkan RN dengan cara membenturkan kepala RN ini ke tembok beberapa kali sampai RN ini terjatuh lemas. Dan setelah RN ini udah gak berdaya lagi, kemudian Arif langsung membekap dan mencekik RN hingga RN ini menghembuskan nafas terakhirnya cuy. Kemudian setelah mewafatkan RN, dari rekaman CCTV sekitar jam 2 siang Arif keluar dari kamar hotel itu untuk membeli sebuah koper yang diduga koper itu digunakan untuk memasukkan tubuh RN yang udah dia habisin. Nah, setelah beres dengan semuanya nih, Arif ini langsung check out dari hotel itu sekitar pukul 18.40 malam. Dan pada saat itu dia langsung menuju ke rumah adiknya yang ada di Bitung, Tangerang. Nah, sesampainya dia di rumah adiknya, Arif ini langsung cepat menyuruh adiknya untuk merental sebuah mobil untuk dia. Ya, pada saat itu adiknya ini nurut-nurut aja cuy, karena dia ini kan nggak tahu kakaknya ini abis mewafatkan seseorang. Nah, setelah mobil dirental adiknya, Arif pun langsung bergegas menyuruh adiknya untuk membantu dia masukin koper yang berisi tubuh RN ke dalam bagasi mobil. Nah, di situ sebenarnya adiknya ini sempat penasaran dan agak curiga cuy, karena kata dia isi koper tuh berat banget, dan adiknya ini sempat bertanya pada saat itu. Tapi di situ Arif gak ngejawab pertanyaan adiknya itu sama sekali. Terus Arif ini langsung ngajak adiknya untuk pergi dengan dia ikut di dalam mobil itu untuk menuju balik ke Bandung, yang dimana Arif ini berencana untuk membuang koper itu. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Bandung itu baru tuh Arif menjelaskan semuanya kepada adiknya tentang apa yang udah dia lakuin ke RN. Dan di situ sebenarnya adiknya ini sempat kaget, mungkin shock ya. Tapi mungkin merasa udah tanggung karena udah terlanjur terlibat. Nah, singkat cerita nih, koper itu dibuang di sebuah jalan yang mereka anggap jalan itu sepi dan juga aman untuk mereka membuang koper itu. Tepatnya di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang, Jawa Barat. Dan kemudian setelah mereka beres membuang koper itu, yang mereka pikir tempat itu adalah tempat aman, mereka ini langsung balik lagi menuju ke Bandung cuy. Karena besoknya si Arif ini masih ada kerjaan di perusahaan yang ada di Bandung itu. Sekalian dia ini mau mastiin supaya besok orang-orang itu gak ada yang curiga dengan dia. Karena kalau RN ini hilang, terus dia juga gak ada di saat itu, orang-orang pasti bakal mencurigai Arif ini. Nah, untuk mengantisipasi itu, dia pun balik lagi ke Bandung untuk besoknya dia bekerja supaya orang gak ada yang curiga. Nah, di pagi harinya setelah dia sampai di perusahaan itu untuk menjalankan aktivitasnya, dia pun melancarkan sebuah skenario dengan cara berpura-pura menanyakan RN. Karena urusan kerjaan dia kan dengan RN nih. Jadi dia pura-pura nanyain keberadaan RN. Jadi dia nyari RN ini seolah-olah dia ini nggak tahu apa-apa soal hilangnya RN. Tapi yang namanya kasus pemwafatan pasti ketahuan juga cuy. Bener aja cuy. Sampailah koper itu ditemuin seorang warga, petugas kebersihan yang kita bilang di awal tadi. Dan warga itu melaporkan temuannya ke kantor polisi. Inilah awal mula kejahatan Arif ini terungkap. Karena masalahnya ini udah sampai ke pihak kepolisian. Susah lari dari polisi pak, percaya sama gue. Sepinter apapun lo deh, jangan coba-coba buat lo ngabisin orang. Oke, jadi yang gue ceritain tadi itu kronologi berdasarkan pengakuan dari Arif atau pelaku. Tapi di sini gue ngerasa pengakuan dari Arif ini banyak banget kejanggalan-kejanggalan cuy, berdasarkan asumsi pribadi gue. Dan bener aja men, setelah gue riset ulang lagi, memang banyak kejanggalan dari pengakuan Arif ini. Nanti lo bakal nilai sendiri, kita bahas dulu satu-satu kejanggalan-kejanggalan dari pengakuan Arif ini. Kejanggalan pertama, masa iya sih ada orang yang begitu emosi sampai nekat mewafatkan orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain cuma karena dia dikatain brengsek? Seemosi-emosinya orang kalau dikatain kayak gitu, paling jauh tuh cuma mukul lah atau mungkin ngegampar gitu, gak akan sampai mewafatkan atau menghilangkan nyawa orang lain cuy. Kemudian kejanggalan selanjutnya, menurut kesaksian anak pelaku atau anaknya RN, pada saat anaknya ini datang ke kantor ibunya
untuk mencari keberadaan ibunya, anaknya ini bertemu dengan atasan RN atau atasan korban. Dan atasannya si RN ini malah mengungkapkan satu fakta kunci, men, yang nanti bakal sangat berhubungan sepanjang kasus ini. Yaitu atasan RN bilang kalau dari kemarin, dari sebelum RN ini menghilang, RN ini pergi dengan membawa uang perusahaan sebesar 43 juta yang harusnya dari kemarin-kemarin udah disetorin RN ke bank. Tapi uang itu sampai di hari itu gak pernah disetorin RN ke bank. Yang jadi pertanyaan, kalau si RN ini gak nyetorin duit perusahaan itu ke bank, nah pertanyaannya, kemana uang itu? Terungkaplah sebuah fakta baru, cuy. Dan menurut gua fakta inilah yang menjadi motif kuat si Arif ini tega menghabisi korbannya RN. Jadi diduga di hari kejadian pemwafatan RN ini, diketahui pelaku Arif ini baru aja melangsungkan sebuah pernikahan, men. Tapi dia dengan istrinya ini baru melangsungkan akad nikah, belum dengan resepsinya. Yang diduga resepsi itu belum dilangsungkan karena keadaan biaya, cuy. Nah, ini nih akar dari semua masalah atau kasus ini. Kalian ingat duit 43 juta milik perusahaan yang belum disetor RN ke bank? Jadi guys, ternyata alasan Arif ini ngajakin RN ke hotel karena sebelumnya pada saat berbincang di kantor, Arif ini memang udah menanyakan kepada RN tentang uang perusahaan itu sudah ditransfer untuk disetor atau belum. Kemudian RN dengan polosnya menjawab belum, karena memang uang itu belum ditransfer dan baru akan ditransfer, tapi keburu ditanya oleh Arif. Nah, karena tahu uang itu belum ditransfer sama RN, Arif ini langsung nahan RN untuk jangan ditransfer dulu uang itu ke bank. Nah, ternyata alasan Arif ngajakin RN ke hotel untuk menjelaskan alasan dia itu kenapa nahan RN ini ke bank untuk menyetorkan uang itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk bercocok tanam, bermesraan dengan RN atau cuman sekedar ngobrol-ngobrol doang. Alasan sebenarnya dia ngajakin RN ke hotel itu memang untuk melobi uang itu, cuy. Yang rencananya uang itu bakal dia pakai untuk resepsi pernikahannya dengan istrinya. Dan karena Arif merasa antara dia dan RN ini punya hubungan spesial, si RN ini setuju aja dan percaya aja saat Arif ngajak dia ke hotel. Karena memang mungkin mereka udah biasa melakukan itu. Nah, tapi masalahnya setelah di kamar hotel, itu kan nggak ada yang tahu, cuy. Karena di kamar hotel nggak mungkin ada CCTV, ya kan? Tapi yang jelas, pada saat di kamar itu, Arif ini menghabisi RN. Itu yang jelas. Nah, jadi gini, cuy. Tadi kan gua ceritain kalau Arif ini mengaku menghabisi RN karena RN ini meminta pertanggungjawaban ke dia atas hubungan mereka yang kerap kali bercocok tanam. Terus Arif ini memberikan syarat kalau RN ini mau dinikahin, dia ini harus memberikan uang perusahaan senilai 43 juta itu yang belum disetorkan RN ke bank. Nah, itu kan pengakuan Arif. Dan menurut gua pengakuan itu sangat-sangat gak masuk akal, cuy. Yang ngajak ketemuan ke hotel pada saat jam kerja itu kan Arif nih. Si RN ini sampai batal loh ngejengukin kakaknya ke rumah sakit. Jadi sangat gak masuk akal yang ngajak ketemuan di hotel duluan itu Arif. Kenapa pula RN tiba-tiba yang ngomong duluan untuk meminta pertanggungjawaban? Kalau memang si RN ini mau meminta pertanggungjawaban Arif, harusnya di waktu yang lain dan harusnya dia yang ngajakin Arif untuk ngomong ke hotel, bukan sebaliknya. Kenyataannya kan Arif yang ngajakin RN ini ke hotel. Jadi pengakuan Arif ini yang bilang RN meminta pertanggungjawaban Arif itu kurang masuk akal, cuy, menurut gua. Nah, jadi kesimpulan dari asumsi gua ini, Arif ini dari awal udah ngincer duit itu dan sangat-sangat terencana. Karena dia ini hafal betul, tahu betul kapan dan jam berapa RN belum menyetorkan uang itu, cuy. Kemudian dia ngajakin RN ke hotel yang katanya mau ngomong itu, yaitu untuk melobi RN untuk memberikan uang itu ke dia, men. Dan mungkin karena RN ini takut ketahuan dan bersikeras untuk gak mau kasih uang itu ke Arif, Arif ini emosi, marah, dan mereka terlibat percekcokan. Yang percekcokan itulah yang membuat Arif ini tega menghabisi RN. Jadi di sini kalau Arif bilang dia itu menghabisi RN karena RN meminta pertanggungjawaban, itu menurut gua sangat-sangat gak masuk akal sih. Karena di sini Arif lah yang ngajakin RN ke hotel, bukan sebaliknya. Ditambah lagi si Arif ini sangat-sangat membutuhkan uang itu untuk resepsi pernikahan dia dan istrinya. Intinya ya, ada ataupun enggak pernyataan RN ini meminta pertanggungjawaban Arif. Yang jelas Arif ini dari awal emang udah ngincer uang itu. Gitu
gitu aja deh. Dengan bilang kalau alasan dia menghabisi RN karena RN ini meminta pertanggungjawaban tuh untuk meringankan hukumannya cuy. Karena seolah-olah dia ini ngambil uang itu karena ada kesempatan, bukan terencana. Padahal menurut gua yang paling masuk akal adalah dia memang sudah merencanakan untuk mengambil uang itu dari RN. Itu asumsi pribadi gua ya. Belum tentu benar juga. Dan menurut kalian gimana guys? Apa yang melandasi Arif ini tega untuk menghabisi RN? Apa karena sakit hati karena RN ini meminta pertanggungjawaban dan ngatain dia? Atau memang dia udah merencanakan untuk mengambil uang itu tapi nggak dapet karena RN nggak mau kasih, terus dia menghabisi RN? Menurut kalian yang mana yang paling masuk akal? Komen di bawah. Oke, atas kasus ini ditetapkan 2 tersangka, yaitu Arif dan adiknya yang juga terlibat. Arif ditangkap di tempat dia tinggal dengan istrinya di Palembang, dan atas perbuatannya ancaman pasal yang dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan atau pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau lo tanya gue pribadi, hukuman selama itu tuh masih kurang ya untuk menghabisi nyawa seseorang, tapi di Indonesia kan ada hukum dan peraturan tersendiri. Jadi apapun itu vonisnya, gue cuman bisa berharap dia ini dihukum seberat-beratnya cuy. Karena pastinya hal ini meninggalkan luka yang sangat dalam untuk keluarganya, terutama anak-anaknya ya. Pasti sedih banget dengan kehilangan ibunya ini. Dan itu aja harapan gue sebagai rakyat sipil. Semoga dia ini dihukum seberat-beratnya. Dan buat kita semua, semoga hal-hal kayak gini tuh gak terjadi sama kita sama sekali ya. Nah buat kalian kalau ada pendapat lain atau asumsi lain dari kalian tentang motif dari pelaku Arif ini, coba komen di bawah, kita mungkin bisa diskusi di kolom komentar. Dan thank you banget udah nonton video ini, udah denger asumsi gua, udah denger opini gua tentang kasus ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini cuy. Gua Ari, see you next time in the next video and have a good day.